Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tidak heran mengapa saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Tetapi terlepas dari bagaimana hal itu dikatakan, saya sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Saya khawatir kita akan jatuh hanya dalam beberapa hari jika Anda tidak datang. Selang sesaat pria botak itu tidak luput dari perhatian Han Li. Namun, dia hanya tersenyum dalam diam dan tidak menunjukkan ketidakpuasan sedikit pun. Pria botak itu kemudian berbicara tentang beberapa masalah masa lalu sebelum pindah ke situasi sulit yang saat ini dihadapi mereka. Pria botak besar itu berkata, "Kalian bertiga rekan Daois tiba tepat pada waktunya. Saya baru saja menerima informasi bahwa pasukan prajurit mantra menyerang lembah teras langit rekan Taois Bu dan datang ke sini secara sepintas. Dalam waktu kurang dari setengah hari, sekutu kita yang kalah dari lembah teras langit akan tiba. Saya berharap ketika saatnya tiba, kalian bertiga rekan Daois akan dapat menyelamatkan mereka." Tidak menunjukkan ketidakpuasan sedikit pun atas permintaan itu, Pak Tua Ma berkata, "Ini akan ditangani, itu hanyalah urusan sepele. Saya akan bisa melakukannya sendiri, jadi rekan Daois Han dan saudara Gu tidak perlu bertindak." Ini menyebabkan Han Li dan Gu Suangpu saling melirik dengan sedikit terkejut. Pria tua itu memutar janggutnya dan memasang ekspresi misterius. "Rekan Taois, jangan kaget. Bukannya saya ingin pamer, tetapi ada harta yang baru diperoleh yang ingin saya uji. Tentunya Anda tidak akan melawan saya dalam hal ini." Gu Suangpu terkekeh dan dengan acuh tak acuh berkata, "Hehe. Rekan Taois Ma pasti merasa percaya diri. Saya pasti akan menyerahkannya kepada Anda." "Bagus. Biarkan rekan Daois dan saudara Gu istirahat dulu dan serahkan pada rekan Daois Ma. Namun, saya akan meminta Murong bersaudara menemani rekan Daois Ma dalam perjalanan. Keduanya telah mengolah teknik mantra pengikat petir. Seharusnya cukup kuat. Orang tua itu tidak punya niat untuk menentangnya. Lagi pula, memiliki sekutu iringan di daerah asing adalah perilaku yang tepat." Setelah itu, Pak Tua Ma dan Murong bersaudara segera berangkat untuk menerima para kultivator 9 bangsa yang kalah. Adapun Han Li dan Gu Suangpu, mereka dipimpin di dalam aula oleh 2 orang formasi inti, yang tersisa dan diberi tempat untuk beristirahat untuk sementara waktu. Sepanjang jalan, Han Li dan lelaki tua itu berpisah, dan Han Li dibawa ke sebuah bangunan kecil oleh wanita muda itu. Wanita mungil itu menunjuk ke gedung dan berdiri di samping saat dia berbicara, "Senior Han, tempat ini biasanya dilarang keras dari murid kelas rendah. Ini harus menjadi tempat yang optimal untuk bermeditasi. Senior dapat beristirahat di sini. Ini cukup bagus." Han Li mengangguk dengan sedikit kepuasan di wajahnya. Wanita itu tidak segera pergi. Sebaliknya, dia ragu-ragu dan bertanya, "Senior, apakah rekan Daois Niyin baik-baik saja? Saya belum melihat suster senior dalam waktu yang lama." Dengan sedikit terkejut, Han Li menatap wanita muda itu dengan pandangan menilai dan dengan tenang bertanya, Apakah Anda kenal dengan nona muda Ni?" Pada saat itu, Han Li menemukan bahwa meskipun wanita itu merasa agak akrab meskipun dia baru pertama kali melihatnya, dia secara tidak sadar mengembangkan kesan yang baik tentangnya. Saat Han Li menatap wanita itu, dia mulai merasa sedikit khawatir dan kesal, dan kulitnya berubah menjadi merah. "Saya bisa masuk sekte pedang transformasi berkat rekomendasi senior Ni," wanita mungil itu menjelaskan dengan menundukkan kepalanya. "Bagaimana mungkin aku tidak dekat dengannya?" "Yingning, Li Yingning." Ketika Han Li mendengar ini, dia mengungkapkan ekspresi heran. Li Yingning tanpa sadar mengangkat kepalanya dan dengan heran bertanya, "Apakah senior pernah mendengar namaku sebelumnya?" Han Li tidak menjawab wanita itu dan hanya menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya, "Siapa nama ibumu? Dari negara mana dia berasal?"
Wanita itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, berdebat dalam hati apakah informasi itu harus disembunyikan atau tidak. Sesuatu kemudian muncul di benaknya dan menjawab, nama ibuku adalah Mo Yuzu. Dia berasal dari negara bagian Yue. Mengapa senior menanyakan ini? Petik 2. Setelah hening sejenak, dia berkata, apakah kamu masih memiliki liontin giok passing spirit? Aku memang memilikinya. Saya telah menyimpannya di dekat saya sejak saya masih kecil. Setelah dia menjawab, dia tersipu di bawah tatapannya dan berbalik. Dia meraba-raba jubahnya sejenak dan berbalik dengan liontin giok putih di tangannya. Han Li memberi isyarat padanya begitu dia melihatnya dan liontin giok itu terbang ke tangannya. Begitu dia menggosok permukaan halus liontin giok, Han Li menghela nafas panjang dan memasang ekspresi lesu. Kamu harus menyadari siapa aku sekarang, katanya setelah beberapa saat. Apa yang dikatakan ibumu tentang aku? Dia melihat wanita itu sekali lagi dan akhirnya menemukan jejak kemiripan Mo Yuzu setelah mengetahui apa yang harus dicari. Meskipun kecantikannya agak kurang dari ibunya di masa jayanya, dia masih bisa menemukan jejak serupa dari kecantikan yang mengguncang pedesaan. Dengan ekspresi ragu-ragu, Li Yingzu bergumam, dulu, ibu tidak banyak bicara tentangmu. Saya hanya mendengar bahwa dia memiliki seorang teman dekat yang memberi saya hadiah ucapan selamat pada saat itu, seorang kultivator. Setelah saya memasuki dunia kultivasi, saya berusaha mencari pemberi hadiah liontin giok ini beberapa kali, tetapi saya tidak menemukan informasi. Saya tidak berharap senior memberikannya padanya. Lagi pula, senior adalah kultivator sekte awan melayang. Han Li membelai hidungnya dan tersenyum kecut. Saya baru saja memasuki sekte awan melayang beberapa tahun yang lalu. Di masa lalu, saya tidak bisa lagi tinggal di negara bagian Yue, jadi tidak mengherankan jika Anda tidak pernah mendengar apapun tentang saya. Bagaimana Anda bisa memasuki sekte pedang transformasi? Tidak mengherankan jika Anda bergabung dengan sekte roh pengendali. Li Yingzu mengerjap heran dan bertanya, mengapa tidak kaget jika saya adalah murid dari sekte roh pengendali? Dengan nada terkejut, Han Li balik bertanya, kamu tidak tahu tentang urusan ayahmu. Ekspresi wanita itu menjadi redup dan dia memaksakan senyum. Saya tahu sedikit tentang ayah saya. Dari ingatan saya yang paling awal, kakek dan ayah saya meninggal karena sebab yang tidak diketahui, dan saya tinggal sendirian dengan ibu saya. Dia membawaku pergi dari negara bagian Yue dan kami mengembara untuk waktu yang lama sebelum akhirnya tiba di wilayah Persatuan Sembilan Bangsa. Han Li menganggukkan kepalanya, tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Jadi seperti itu, tampaknya ayah dan ibumu terjebak dalam baku tembak perjuangan batin iblis Dao. Bagaimanapun, sekte roh hantu adalah orang-orang yang akhirnya mengendalikan negara bagian Yue, bukan sekte roh pengendali. Perjuangan internal di antara iblis Dao. Wanita itu tampak bingung dengan apa yang dikatakan Han Li. Han Li tidak menjelaskan lebih lanjut setelah melihat ini dan malah mengembalikan liontin batu giok itu kepada wanita itu dan tersenyum. Giok roh yang melewati ini telah mengikutimu selama bertahun-tahun, jadi tentu saja aku tidak akan mengambilnya darimu. Sebelum saya memasuki dunia kultivasi abadi, saya adalah semacam saudara senior ibumu. Anda bisa memanggil saya senior Han di masa depan. Masih bingung? Wanita itu berkedip beberapa kali dengan mata besar, tapi dia masih berteriak dengan lembut, Martial Senior Han. Meskipun dia merasa sedikit malu, dia lebih dari bersedia untuk menerima senior Nas Chen Soul lainnya. Dia bahkan diam-diam senang karenanya. Han Li tersenyum ramah di wajahnya dan dia memanggil 2 botol giok dengan flip tangannya. Karena kamu memanggilku Martial Senior, aku tidak bisa mengabaikannya. Ini 2 botol obat. Itu cukup berguna untuk menembus kemacetan di tahap formasi inti. Dalam pandangannya, jika dia bisa membantu keturunan seorang teman lama, dia tidak akan meremehkannya. Terima kasih banyak,
Martial Senior. Wanita itu menerima pil obat dan mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Suaranya terdengar tulus. Harta ajaib macam apa yang kamu gunakan? Han Li bertanya setelah berpikir sejenak. Mungkinkah itu pedang terbang yang kamu gunakan? Li Yingning berhenti sejenak dan menjawab dengan nada bingung, benar, itu adalah harta ajaib. Pedang terbang disempurnakan dari Intense Flame Iron dan Profound Blossom Crystal. Kekuatannya cukup bagus. Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saat-saat biasa seperti ini, pedang terbang sudah cukup. Tapi sekarang kamu harus melawan para prajurit mantra, aku khawatir akan sangat berbahaya jika hanya mengandalkan harta sihir itu saja. Li Yingning berkata tanpa daya, namun, jika Martial Senior memberiku harta sihir lain sekarang, aku tidak akan punya waktu untuk memperbaikinya. Ketika Han Li mendengar ini, dia bergumam dengan ekspresi termenung. Sesaat kemudian, dia menamparkan kantong binatang roh di pinggangnya dan segerombolan besar kumbang pemakan emas yang tercemar hitam berkumpul di sekelilingnya, membentuk awan serangga selebar 3 meter di atasnya. Kilatan terang berkedip di mata Han Li dan dia menunjuk ke arah kawanan serangga. Sebagian kecil dari kawanan serangga terpisah dan terkena segel mantra biru. Awan kumbang pemakan emas kemudian berkumpul dalam kilatan cahaya biru dan langsung berubah menjadi bola hitam, perak, dan emas berkilau seukuran kepalan tangan. Begitu bola perlahan jatuh ke tangan Han Li melemparkan bola itu ke wanita itu dan dia dengan berkata, simpan barang ini dengan baik. Saya dengan cermat mengubah serangga ini. Saat Anda menghadapi musuh yang sulit dihadapi, lempar bola. Itu akan menyelamatkan hidupmu. Li Yingzu tercengang melihat pemandangan itu dan terbangun oleh kata-kata Han Li. Dia segera menerima bola itu dan berulang kali mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan mendalam Paman Senior Han. Keraguan terakhir tentang Han Li di hati wanita ini akhirnya hilang. Saat ini, dia sepenuhnya mempercayai Han Li. Kenapa lagi dia memberinya hadiah yang begitu berharga tanpa memiliki hubungan sebelumnya? Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Saya ingin istirahat. Setelah itu dikatakan, Han Li mengambil kembali awan serangga yang tersisa dan melambaikan tangannya. Terburu-buru ke lokasi strategis ini telah menghabiskan banyak kekuatan sihirnya dan dia perlu memulihkan. Menggunakan nada yang agak intim, Li Yingning berkata, Paman Senior Han, istirahatlah dengan baik. Jika pasukan prajurit mantra tiba, aku akan datang dan memberitahumu. Han Li duduk bersila di ruang meditasi di lantai 2 gedung. Matanya tertutup rapat dan cahaya biru mengalir dari tubuhnya. Dengan tangan membentuk gerakan mantra, bola api ungu seukuran telur melayang dari telapak tangannya, dengan lembut goyah tanpa akhir. Api iblis ini yang Han Li ciptakan dari api es surgawi dan ki glasial kelabang es bersayap 6. Kekuatan api ini seluruh tahap lebih tinggi dari api es surgawi, menyebabkannya menjadi gerakan pembunuhan terbesar Han Li saat ini. Han Li secara bertahap menciptakan setelah dia memurnikan sepotong api es surgawi. Dan untuk membedakannya dari api Asura, dia menamakannya api iblis ungu. Dia yakin bahwa jika nyala api ini mengenai tubuh seorang kultivator Nas Chen Soul yang terlambat, mereka pasti tidak akan mampu menahannya. Apakah itu benar-benar bisa membunuh mereka atau tidak, dia belum bisa menebaknya. Namun, sangat disayangkan bahwa meskipun kekuatan api yang sebenarnya tidak terbayangkan, itu terbatas pada jumlah api es langit yang bisa dia sempurnakan. Jika dia berhasil mengumpulkan beberapa kali lipat dari jumlah saat ini, dia mungkin mendapati dirinya mampu secara terbuka bersaing melawan para pembudidaya Nas Chen Soul yang terlambat. Han Li mendengar Silver Moon mendecakkan lidahnya dengan takjub dari benaknya, selamat guru. Saya sepertinya telah meremehkan api iblis ungu. Mereka tampak sedikit lebih kuat, dan akan ada potensi yang lebih besar di masa depan. Dia diam-diam tersenyum dan hanya mengambil napas,
mengubah api puncak ungu menjadi untaian api dan menghirupnya di dalam dirinya. Dia kemudian melepaskan gerakan mantra yang dia pegang dan menghentikan castingnya. Han Li membuka matanya dan perlahan berkata, meskipun api puncak ungu sangat kuat, jumlahnya terlalu sedikit untuk digunakan. Yang paling saya harapkan adalah saya bisa membuka juali surgawi. Jika apa yang Anda katakan tentang itu sebagai harta roh ilahi itu benar, saya akan dapat menyapu seluruh selatan surgawi dengan itu, dan mencapai ranah kekuatan di mana saya tidak akan khawatir. Silver Moon dengan manis tertawa kecil dan dengan percaya diri berkata, tolong jangan khawatir, Guru, kuali surgawi sama kuatnya atau bahkan lebih besar dari apa yang saya katakan. Han Li menganggukkan kepalanya dan berpikir untuk mengatakan sesuatu, tiba-tiba seberkas cahaya putih terbang di dalam kamarnya. Suara jernih Yingning bergema di udara, Paman Senior Han, cepatlah ke aula utama. Senior Ma telah kembali dan Moulan akan segera tiba. Setelah itu dikatakan, seberkas cahaya putih terbang kembali keluar. Dengan ekspresi cemberut di wajahnya, kilatan dingin bersinar di matanya saat dia terbang keluar. Ketika Han Li tiba di dalam aula utama, Gu Shuangpo, Pak Tua Ma, dan pria botak besar sudah hadir, bersama dengan seorang pembudidaya berjubah bordir bungkuk dengan kulit pucat. Saat ini dia sedang berjalan bersama yang lain. Adapun pembudidaya formasi inti, ada dua tambahan dari sebelumnya, saat ini berdiri di samping dengan ekspresi serius. Ketika Yingning melihat Han Li masuk, dia tersenyum manis padanya. Pria botak besar itu memaksakan senyum dan berbicara dengan pura-pura santai, rekan Taois Han telah tiba. Izinkan saya memberikan perkenalan. Ini adalah rekan Daois Bu Yunhe, orang yang bertanggung jawab atas Sky Terrace Valley. Rekan Taois Bu, ini rekan Taois Han dari Sekte Awan Melayang. Ketika Han Li melihat ini, suasana hatinya tenggelam. Sepertinya situasinya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Mengenakan ekspresi yang baik, Han Li dengan sopan berkata, saya telah lama mendengar tentang reputasi besar rekan Daois Bu dari saudara Lu. Saya mengagumi Anda karena dapat melarikan diri dengan aman. Sudah diberitahu tentang Han Li oleh yang lain, pembudidaya bermarga Bu tidak mengungkapkan keterkejutan apapun. Sebaliknya, Bu Yunhe tersenyum pahit dan berkata, saya telah membuat tampilan yang menyedihkan saya sendiri, dan telah mendapatkan ejekan rekan Daois Han. Hanya berkat bantuan rekan Daois Ma aku bisa lolos dari bahaya. Dia kemudian berbalik ke arah Pak Tua Ma dengan ekspresi bersyukur. Pria tua itu terkekeh, itu hanyalah sedikit usaha. Namun, para pengejar itu mengambil inisiatif untuk mundur bahkan sebelum saya memiliki kesempatan untuk menguji harta kuno saya. Itu cukup mengecewakan. Dengan gentar di wajahnya, Bu Yunhe berkata, harta karun kuno rekan Taois memiliki kekuatan yang benar-benar mencengangkan. Pejuang mantra yang mengejar tidak ingin bertemu denganmu, karena mereka merasa tidak yakin akan menang. Namun harus dikatakan bahwa invasi Moulan saat ini jauh berbeda dengan masa lalu. Pejuang mantra tidak hanya memiliki pelatihan yang jauh lebih baik, mereka juga didukung oleh binatang purba yang ganas. Binatang buas ini sangat besar, dengan daging kasar yang padat dibalut baju perang. Ada juga banyak larangan aneh yang ditempatkan di tubuh mereka. Ketika makhluk-makhluk ini masuk ke formasi besar manapun, formasi besar akan hancur seiring waktu. Ekspresi aneh muncul di wajah Han Li, apa kultivator Nas Chen Sol tidak akan bisa membunuh binatang ini bersama-sama. Meskipun dia sudah tahu pasukan prajurit mantra membawa binatang besar, dia tidak tahu mereka akan sekuat ini. Setelah berpikir sejenak, ekspresi Bu Yunhe mengendur, dengan serangan penuh dari harta sihirku, aku bisa melukai seekor binatang buas. Namun, saya bersama-sama diserang oleh dua prajurit mantra tingkat tinggi, dan terlalu sibuk untuk membunuh binatang itu sebelum menghancurkan formasi besar.
Rekan Daois Lu seharusnya bisa dengan mudah menahan formasi ini dengan bala bantuan dari rekan Daois Ma dan yang lainnya. Seharusnya tidak jatuh semudah Sky Terrace Valley. Gu Suangpu dengan muram berkata, rekan Taois Bu, berapa banyak prajurit mantra tingkat bijak yang ada di pasukan ini? Jika jumlahnya di bawah 5 prajurit Nas Chen Sol kita, seharusnya bisa menangkap mereka tanpa persiapan. Bahkan jika kita tidak bisa membunuh 1 atau 2 dari prajurit mantra kelas Nas Chen Sol mereka, kita seharusnya bisa melukai mereka dengan parah. Bu Yunhe menghela nafas dan berkata, saya khawatir saya harus mengecewakan saudara Gu. Saya melihat salah satu prajurit mantra aneh yang telah dijelaskan sebelumnya bersama dengan 2 prajurit mantra tingkat bijak. Sementara prajurit mantra aneh itu tidak menyerang, tubuhnya membawa aura yang sangat aneh, mungkin karena beberapa transformasi. Selain itu, saya curiga ada lebih banyak prajurit mantra tingkat tinggi yang tersembunyi di antara pasukan mereka. Petik 2. Pria botak besar itu mengangguk, jadi sepertinya masih banyak yang harus kita renungkan jika mereka menyembunyikan kekuatannya. Jika mereka terlalu kuat, kita harus menyeret mereka ke dalam formasi besar. Bagaimanapun, tujuan utama kami hanyalah mengulur waktu. Gu Suangpu mengerutkan kening, tampak tidak puas dengan keputusan ini, tetapi dia tidak mendesak masalah ini. Baik Han Li maupun Pak Tuama juga tidak keberatan. Akibatnya, pria botak besar itu menyuruh Chong Suzy memimpin Bu Yunhe ke ruang meditasi untuk pulih, dan menyuruh Yingning dan yang lainnya membuat pengaturan untuk para pembudidaya lembah teras langit. Pengaturan menyeluruh pria besar itu sangat disetujui oleh Han Li. Persatuan 9 bangsa telah mengirim orang ini untuk menjaga lokasi ini karena suatu alasan. Pada saat itu, suara gemuruh drum terdengar dari kejauhan. Suara mulai bergema seperti gulungan guntur. Orang-orang di aula meringis melihat penampilannya. Tiba-tiba, lapisan es terpancar dari wajah Pak Tuama. Dengan niat membunuh dalam suaranya, dia berkata, sepertinya Moulan telah tiba. Mereka hanya selangkah di belakang kita. Pria botak besar menangkupkan tinjunya ke Han Li dan 2 pembudidaya Nas Chen Sol lainnya, tidak apa-apa. Mari kita uji mereka terlebih dahulu, dan lihat apakah pasukan prajurit mantra memiliki karakter yang tangguh untuk dibicarakan. Untuk saat ini, saya harus merepotkan kalian bertiga rekan Daois. Dia kemudian menoleh ke 2 pembudidaya formasi inti yang telah tiba bersama Bu Yunhe, kalian berdua, datang dan ikuti kami. Karena Anda telah melawan mereka sebelumnya, Anda harusnya mengetahui beberapa trik jahat di lengan baju mereka, dan dapat memberi kami peringatan. Salah satu pembudidaya formasi inti memiliki alis tebal, satunya memiliki wajah berbentuk kuda. Ketika mereka mendengar pria botak besar itu, mereka berdua saling memandang sebelum segera memberi hormat dan mengakui perintahnya. Han Li kemudian menoleh ke arah drum pemukulan dan tanpa ekspresi menatap ke kejauhan. Di sebelah selatan pegunungan Naga Kuning, sejumlah besar prajurit mantra Moulan melakukan pendekatan. Mereka dengan padat memenuhi cakrawala dengan titik-titik dalam susunan yang teratur saat mereka terbang di atas kabut hijau di bawah mereka. Di bagian paling depan pasukan prajurit mantra, ada lebih dari selusin orang berdiri berjejer. Dengan berbagai cahaya roh dan aura harta karun berkelap-kelip dari tubuh mereka. Mereka adalah prajurit mantra tingkat tinggi Moulan. Di antara mereka, ada 3 yang sangat menarik perhatian, seorang pria yang diselimuti cahaya merah dengan ular api yang ganas memutar di sekujur tubuhnya, seorang pria keriput, dan sosok yang diselimuti jubah hitam. Sosok berjubah hitam ini telah menutupi wajahnya, tetapi ki iblis hitam keluar dari tubuh bersama dengan suara samar ratapan hantu. Ini cukup untuk menginspirasi ketakutan dari orang-orang di sekitar mereka. Meskipun demikian, ada 2 orang lain yang mengawal sosok berjubah hitam itu. Namun, prajurit mantra lainnya mengalihkan pandangan mereka dari sosok berjubah hitam, terlihat kagum padanya.
Namun, jika seseorang memeriksanya dengan cermat, juga bisa melihat jejak kebencian.